Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan percaya Anda mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama Tuhan selama pekan kemarin sewaktu kita melakukan doa, puasa, dan pengudusan awal tahun 2021 ini. Sebagaimana tema kita tahun ini, Awesome God, Allah yang dahsyat, Allah yang menakjubkan. Kita percaya bahwa tahun ini bersama-sama kita akan bertumbuh dalam pengertian kita mengenai siapa Dia, grow in our understanding of who He is, dan juga bagaimana kita harus berhubungan dengan Dia, how we ought to relate with Him. Dan devotion kita hari ini adalah mengenai Allah yang tidak berubah, the unchanging God. Bagaimana kita dapat menghadapi perubahan bersama Allah yang tidak berubah. Devotion pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan membuat mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Firman Tuhan memberikan kontras keadaan kita serta seluruh dunia, bahwa kita pada akhirnya akan menjadi usang seperti pakaian, berubah, berganti. Tetapi Tuhan akan tetap ada, tetap sama, dan Ia tidak berkesudahan. Hari ini, firman Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana kita dapat menghadapi setiap perubahan beserta dengan segala ketidakpastian yang menyertainya, dan bagaimana kita dapat menghadapi perubahan dunia yang sepertinya semakin hari semakin cepat dan semakin tidak menentu. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana kita menghadapi perubahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berbicara tentang arah perubahan kita. Yang kedua, tentang acuan yang tidak berubah. Dan yang ketiga, tentang kesediaan untuk berubah. Jadi beberapa tahun yang lalu, kakak ipar saya bercocok tanam tanaman buah naga. Dan itulah pertama kali saya melihat bagaimana bentuk tanaman buah naga, yang sebelumnya saya tidak pernah tahu bagaimana tanaman buah naga bertumbuh. Jadi tanaman buah naga merupakan jenis tanaman yang memanjat. Di habitat aslinya, tanaman ini memanjat tanaman lainnya atau pohon lain untuk menopangnya sehingga ia dapat bergerak ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Di dalam budidaya tanaman buah naga, ketimbang dibiarkan merambat dan mencari pohon lain untuk bergerak ke atas, ditaruh tiang beton sedemikian rupa sehingga tanaman buah naga akan memanjat tiang tersebut dan bertumbuh ke atas untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Tanaman ini mengingatkan kondisi hati kita sebagaimana yang digambarkan oleh Mazmur 102 yang barusan kita baca. Jadi poin yang pertama, pertanyaannya, kemana arah perubahan kita? Sebagaimana tanaman buah naga, kalau ia dibiarkan bergerak ke arah mana saja, ia tidak bergerak ke arah yang benar. Walaupun sepertinya ia bertumbuh, mungkin berhasil bahkan menemukan tanaman lain, memanjatnya hanya sesaat saja, dan menemukan bahwa tanaman yang dipanjat tadi ternyata tidak cukup tinggi.
Jadi ia berusaha mencari tanaman yang lain untuk dipanjat sehingga ia bisa mendapat sinar matahari. Pertanyaannya bagi kita, kemana arah perubahan kita? Apakah kita sekedar mengikuti keinginan hati kita? Seperti perkataan populer, just follow your heart. Jika kita dibiarkan mengikuti keinginan kita sendiri, mungkin kita berpikir, kita sedang bertumbuh, kita sedang berhasil. Padahal justru kita sedang mengarahkan diri kepada kehancuran. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang kelihatannya lurus, tetapi akhirnya jalan itu menuju maut. Dan Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemana arah perubahan kita? Apakah kita sekedar mengikuti berita, media, atau pendapat orang banyak? Yakobus 1 ayat 6-8 berkata, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Contohnya di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu sebelumnya banyak yang meminta untuk segera dibuat vaksin cepat, dilakukan riset cepat untuk dibuat, diproduksi. Ketika vaksin sudah ditemukan, dibuat, bahkan diuji, dan sepertinya responnya sudah bagus, kita mungkin, wah kita bersuka cita. Tapi kemudian ketika vaksin tersebut mulai didistribusi dan mulai diterapkan, banyak orang menolak, meragukannya, dan bahkan menjadi lebih takut dan menjadi khawatir. Lebih khawatir dari sebelum ada vaksin. Dengan kata lain, sekalipun kita mendapatkan hal yang kita inginkan, kita masih tetap tidak dapat menjadi teguh dan kokoh. Dan dalam banyak hal, bahkan kita tidak tahu sebenarnya apa yang benar-benar kita inginkan. Begitulah keadaan hati manusia. Begitu mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kebenarannya adalah kita tidak dapat secara sepenuhnya mengandalkan hati kita untuk menentukan arah kehidupan. Jadi kemana arah perubahan kita? Apakah kita sekedar mengikuti apa yang dunia tawarkan kepada kita? Yakobus 1 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat ini menuntun kita kepada hal yang berikutnya, yaitu bahwa kita perlu memiliki acuan yang tidak berubah ketika kita menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Suatu referensi yang tidak berubah, yang atasnya kita dapat mengetahui apakah kita berubah, bergerak, bertumbuh ke arah yang benar. Bagi tanaman buah naga, arahnya sudah jelas. Dia perlu bergerak naik untuk mendapatkan sinar matahari. Dan arah tersebut sudah pasti. Dan sewaktu kita bergerak, titik acuan menjadi sangatlah penting.
Karena ketika kita berada di dalam keadaan yang bergerak, kita perlu tahu arahnya kemana. Contohnya, ketika kita berada dalam kendaraan yang sedang bergerak maju, sewaktu kita memandang keluar, tiang-tiang listrik seolah-olah bergerak ke arah kita. Sewaktu kita melihat keluar jendela, itu yang terjadi. Tapi sewaktu kita hanya melihat benda-benda di dalam kendaraan kita, handphone atau tempat duduk yang kita duduki dan sebagainya, sepertinya semuanya tidak sedang bergerak. Jadi, sewaktu kita bergerak, kita perlu mengetahui, melihat satu reference point yang kita tahu, sudah pasti dia tidak bergerak. Apakah yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita? Apakah sebuah perubahan merupakan pertumbuhan yang membawa kepada keberbuahan atau malah membawa kepada kehancuran? Apakah yang menjadi acuan terhadap keputusan-keputusan kita? Ketika kita mengukur kesuksesan kita, hubungan-hubungan kita, dan kebahagiaan kita berdasarkan keadaan dunia dan nilai-nilai budaya di sekeliling kita, kita dapat mudah menjadi merasa frustrasi, merasa tidak aman, merasa khawatir, karena kita menggunakan acuan yang selalu berubah. Berapa tahun yang lalu ini semua oke, tapi sekarang sudah tidak oke lagi. Apa yang dulu kelihatan baik, sekarang sudah tidak baik lagi. Itu dapat membuat kita menjadi frustrasi, karena kita telah bergerak ke arah tertentu, tapi ternyata bukan itu. Kemudian kita membuat perubahan yang lain dan seterusnya. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Itulah yang Yesus katakan. Di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi kita dapat menghadapi perubahan di dunia sewaktu kita memiliki titik acuan yang tetap kokoh dan tidak berubah. Apakah yang menjadi acuan terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil, dan nilai-nilai apa yang kita pegang secara terus-menerus? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak berubah oleh waktu, oleh keadaan, oleh budaya, dan melihat kepada Dia, Tuhan yang tidak berubah. Hal ini menuntun kita kepada hal yang ketiga, yaitu kesediaan kita untuk berubah. Apakah kita bersedia untuk berubah? Suka atau tidak suka, kita semua berubah. Tetapi pertanyaannya, perubahan seperti apa yang kita alami? Apakah kita berubah ke arah yang benar? Dunia terus berubah. Kita juga terus berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah, Dia tetap sama. Seringkali kita ingin agar Tuhan menjawab doa kita seturut dengan kehendak kita, sesuai cara kita dan waktunya kita. Padahal seharusnya kita bersedia mengikuti kehendak Tuhan, caranya Tuhan, dan waktunya Tuhan. Bersediakah kita berubah ke arah yang Tuhan inginkan? Bersediakah kita berubah mengikuti kehendak-Nya? Bersediakah kita berubah untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita menurut caranya Tuhan?
Bersediakah kita berjalan di dalam jadwal dan agendanya Tuhan? Sebagaimana tanaman buah naga, sewaktu ia menempel erat kepada tiang beton tadi, ia akan bertumbuh, bergerak naik ke arah yang benar, dan di atas dasar yang benar. Sewaktu ia bertumbuh naik, ia akan mendapatkan sinar matahari, menjadi besar, sehingga ia menjadi subur dan berbuah lebat. Tiang beton tersebut kokoh, tidak mudah goyah, dan sanggup menopang pertumbuhan tanaman buah naga. Sewaktu kita terus berpegang teguh kepada Tuhan yang tidak berubah, dan kita bersedia diubahkan ke arah Dia, kita akan bertumbuh naik, menjadi subur, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kolose 2 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terjemahan NIV-nya mengatakan, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Banyak hal dalam dunia yang sepertinya menjanjikan kestabilan dan kekuatan, tetapi yang menyedihkan adalah justru sewaktu kita menjadi besar, bertumbuh, kelihatannya berhasil, semua hal yang menjanjikan tersebut tidak sanggup menopang kita. Sebagaimana tanaman tadi, sewaktu dia bertumbuh naik, besar, menjadi subur, tanpa tiang beton. Kalau tanaman buah naga tadi menempel kepada sesuatu yang tidak kokoh, ketika menjadi besar, ia akan menjadi rubuh. Seringkali keberhasilan menurut cara manusia justru membawa kepada kehancuran. Kebenarannya adalah hanya Tuhan yang sanggup menopang kita. Hanya Tuhan yang tidak berubah, yang tidak tergoyahkan, sanggup menopang kehidupan kita di dalam setiap keadaan, baik keadaan susah, keadaan senang, dan berhasil. Dia Tuhan yang sanggup. Kolose 1 berkata, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Versi ESV-nya mengatakan, He is before all things, and in Him all things hold together. Segala sesuatunya ditopang, dipegang, menyatu, tidak mudah digoyahkan, karena Kristus memegang, menopang segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran akan Engkau, Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak berubah, Engkau Tuhan yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia, yang tidak terombang-ambing oleh musim dan waktu. Terima kasih Tuhan bahwa kami selalu dapat berpegang teguh kepada-Mu, kepada pribadi-Mu, kepada firman-Mu, sehingga kami mengikuti Engkau dan mengikuti kehendak-Mu dengan pasti. Bahkan sewaktu kami lemah dan tidak sanggup, justru Engkau yang menopang kami, Tuhan. Ajar kami untuk bertumbuh, mentaati firman-Mu hari ini, berpegang teguh kepada Engkau, mengikuti kehendak-Mu, dan terus percaya bahwa Engkau tahu waktu yang terbaik untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita
terus berjalan menghadapi perubahan yang ada di dunia ini dengan cara berjalan bersama Tuhan yang tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati.